Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam mempelajari cabang ilmu ushulul fiqh. Masih dalam baca Matn al-Waraqat karya al-Imam Abul Ma'ali al-Juwaini, Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah masuk dalam pembahasan tentang anwa' al-ahkam, jenis-jenis hukum. Baik. Sedikit saja kita ambil. Maqala rahimahullahu ta'ala wal mahdhuru ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sekarang hukum yang ketiga dari hukum syar'i taklifi. Ada yang namanya al-mahdhur. Dan al-mahdhur ya secara bahasa dia isim maf'ul dari kata hadara yang bermakna mana'a. Ya, sesuatu yang dilarang. Nah, kalau mana ayamna'u mamnu'un sama maknanya dengan hadara yahdharu mahdhur, sesuatu yang dilarang. Adapun secara istilah ya, apa yang beliau sebutkan di dalam matan tapi sama dengan definisi yang sebelumnya. Ini diintiqad dan dikomentari karena apa yang beliau bawakan ini bukan hakikat melainkan athar. Adapun hakikatnya apa yang ada dalam kitab sebelumnya. Nah itu manaha anhu syari'u ala wajhil ilzam. Apa yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang harus. Paham ini? Keluar darinya apa? Pertama keluar darinya wajib, sunnah dan mubah. Dari lafaz apa yang diperintahkan oleh syariat, apa-apa yang dilarang oleh syariat. Kenapa keluar ketiganya? Karena ketiganya tidak dilarang oleh syariat. Wajib dan sunnah diperintahkan, adapun mubah sama sekali tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Adapun ucapan para ulama bahwa larangan di atas bentuk pengharusan, maka keluar darinya makruh. Karena makruh dilarang, tapi tidak di atas wajah bentuk pengharusan. Nah ini dia. Adapun hukumnya, maka apa yang beliau sebutkan, yaitu akan diikop atau diganjar pahala bagi siapa yang meninggalkannya dan akan diikop bagi siapa yang melakukannya. Dan hukum ini juga diintiqad. Kenapa? Sama dengan hukum wajib sebelumnya. Karena beliau memastikan pahala bagi siapa yang meninggalkan keharaman. Paham ini? Dan memastikan iqab bagi siapa yang melakukannya. Yang seharusnya di atas akidah Ahlus Sunnah yang benar ditambahkan kata imtithal. Nih. Harus ada niat yang benar dan pengharapan terhadap pahala kepada Allah di dalam meninggalkan keharaman. Karena ada orang meninggalkan keharaman bukan karena niat, bukan karena keimanan bahwa itu haram, bahwa itu dilarang, tapi apa? Karena tidak mampu. Paham ini? Atau karena tidak sempat. Na'udzubillah. Selalu kita contohkan kan, seperti ada orang mau mencuri, mau pakai mangga misalkan di kebunnya orang, tapi tidak ada tangga. Besok nih. Dia tinggalkan keharaman ini karena apa? Karena dia pahami, dia imani bahwa itu haram, dilarang, atau karena tidak sempat? Tidak sempat. Apakah dia tinggalkan dapat pahala? Tidak dapat pahala. Melainkan dia dapat pahala kalau dia imtithal, ada niat dan betul-betul beriman bahwa itu dilarang. Amin. Demikian pula bagi siapa yang melakukannya, kita tidak bisa pastikan dia diiqab. Karena ini akidahnya siapa? Al-Wa'idiyah. Seperti kata saudara Iman tadi. Amin. Dan ini akidah batil. Kenapa? Karena menurut akidah Ahlus Sunnah, bagi siapa yang meninggalkan kewajiban dan melakukan yang haram, dia apa namanya? Yastahiq, berhak mendapatkan iqab. Bagi siapa yang melakukan keharaman. Berhak, tidak diharuskan dan diwajibkan. Paham ini? Ya, ada pun jalan keluar dari apa yang beliau katakan sama dengan apa yang para ulama katakan pada bab wajib.
kita tidak langsung menyesatkan beliau. Wah, kalau begitu beliau wa'idiyah. Enggak. Tapi kita katakan maksud dari ucapan beliau wa yu'aqabu ala fi'lihi, ini apa? Tarattubul iqab. Disiapkan iqab bagi siapa yang melakukan keharaman. Namanya sesuatu yang disiapkan belum tentu. Kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau tidak, maka tidak. Paham ini? Ini diantara pembahasan tentang al-mahdhur. Kemudian pembahasan yang terakhir itu tentang siyak. Tentang siyak al-mahdhur atau siyak al-muharram. Bentuk-bentuk dari suatu lafaz yang bisa kita pahami bahwa hal tersebut muharram. Pertama, datangnya nahi. Datangnya larangan atau nahi. Ini adanya larangan. Dan larangan ini sudah ma'ruf ya. Sigohnya, sigoh nahi. Bagaimana sigohnya? Fi'il mudhari yang bergandengan dengan la an-nahi. La taf'al, wala kadza, la kadza, wala kadza. Paham ini? Yang kedua, tasrih dengan lafaz haram atau yang semisal dengannya. Seperti wa harrama ar-riba. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah al-ayah. Hurrimat alaikum ummahatukum al-ayah. Dan yang semisal dengannya. Ini tasrih bil lafaz tahrim. Dan yang semisal dengannya. Paham ini? Seperti kata naha, sama saja. Kemudian di antara siyak yang bisa dipahami darinya keharaman, yaitu apabila ada iqab terhadap suatu amalan atau perbuatan, menunjukkan bahwa sesuatu itu dilarang dan haram. Kemudian sighah yang terakhir yaitu tasrih akan tidak adanya penghalalan. Paham ini tak? Kalau tadi tasrih akan adanya pengharaman. Kalau ini tasrih akan tidak adanya penghalalan. Seperti lafaz la yahillu lakum. Nah, ini tasrih terhadap tidak adanya penghalalan. Berarti maknanya haram. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wal makruhu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Adapun makruh ini hukum yang keempat dari atau yang kelima dari hukum taklifiyah. Dia adalah apa yang dibalas atau diganjar pahala bagi siapa yang meninggalkannya dan tidak diiqab bagi siapa yang melakukannya. Sama dengan pembahasan sebelumnya. Ya, beliau diintiqad dan dikomentari dari takrifnya atau definisinya. Karena beliau membawakan definisi dengan membawakan athar atau pengaruhnya serta akibatnya. Dan seharusnya lebih aula kalau beliau bawakan dengan hakikatnya. Adapun hakikat makruh sebagaimana di kitab yang telah lewat sebelumnya, dia adalah ma naha anhu asy-syari'u la ala wajhi al-ilzam. Apa yang dilarang oleh syariat sama dengan haram, hanya saja bedanya dengan haram kalau makruh la ala wajhi al-ilzam, tidak di atas bentuk pengharusan. Paham ini? Maka keluar darinya apa? 4 hukum syar'i taklif yang sebelumnya. Pertama, keluar darinya wajib dan sunnah. Kenapa? Karena wajib dan sunnah atau mandub dia diperintah, sedangkan makruh dilarang. Dan keluar darinya mubah. Kenapa? Karena mubah sama sekali tidak diperintah, tidak dilarang. Selainkan makruh dilarang. Dan keluar darinya juga haram. Kenapa? Padahal sama-sama dilarang. Karena haram larangannya harus, sedangkan makruh tidak harus. Adapun hukumnya apa yang beliau sebutkan. Bagi siapa yang meninggalkannya maka diganjar pahala, dan bagi siapa yang melakukannya tidak diganjar dosa atau tidak diiqab. Ini makruh. Dan sama dengan pembahasan sebelumnya, beliau diintiqad. Kenapa? Karena seharusnya pada lafaz atau ucapan beliau ma yusabu ala tarkihi, diganjar pahala bagi siapa yang meninggalkannya, ini dikoit dengan lafaz imtithal. Sama. Orang melakukan kewajiban, melakukan sunnah,
meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, kapan dia bisa dibalas dengan pahala? Kalau ada niat. Kalau tidak berniat, tidak ada pahala. Paham ini? Paham tidak? Demikian pula yang ditambih, itu pada ucapan beliau wala yu'aqabu ala fi'lih, bahwa makruh adalah perbuatan yang tidak diiqab bagi siapa yang melakukannya. Ingat. Tapi ingat, sudah menjadi kaidah juga di antara para ulama bahwa at-tahawunu fi fi'lil makruhat tusilu ila fi'lil muharramat. At-tahawunu, bermudah-mudahan, fi fi'lil makruhat, di dalam melakukan hal-hal yang makruh. Ini wasilah menghantarkan seseorang terjatuh ke dalam melakukan keharaman. Kenapa? Karena sama seperti halnya sunnah, amalan yang mandub sunnah bisa mengantarkan seseorang kepada apa? Mengamalkan kewajiban. Maka demikian pula makruh, melakukannya dan bermudah-mudahan di dalamnya bisa mengantarkan seseorang di dalam melakukan keharaman. Demikian pula sebaliknya, meninggalkan yang makruh itu bisa membantu seseorang untuk meninggalkan yang haram. Demikian pula sunnah, meninggalkan sunnah bisa membantu seseorang dalam meninggalkan kewajiban. Nah, ini sudah kaidah di kalangan para ulama. Makanya jangan bermudah-mudahan melakukan hal yang makruh. Paham ini? Ya, karena banyak orang di zaman sekarang seperti itu. Kenapa kau lakukan? Makruh aja. Kau tidak berdosa jika kau dilakukan. Amin. Hati-hati. Bermudah-mudahannya antum dalam melakukan hal yang makruh, itu bisa menghantarkan antum kepada apa? Terjatuh ke dalam keharaman. Sebaliknya, kalau antum menjaga diri dari hal yang makruh, maka mimbabi aula, lebih utama antum akan lebih menjaga diri daripada hal yang haram. Kalau yang makruh saja antum tidak melakukan, maka apalagi yang haram. Nah, ini. Paham kita? Nah, ini diantara tambih. Baik. Adapun siyak, ini pembahasan terakhir tentang makruh. Dari mana kita bisa pahami bahwa lafaz ini maknanya makruh, bukan haram. Di antaranya adanya nahi. Tapi nahi bukan nahi yang mutlak. Tapi nahi muqayyad bi apa? Bil qarinah. Larangan yang diikat dengan qarinah yang menunjukkan bahwa larangan di situ bukan haram. Seperti apa kira-kira? Sudah lewat di Umdatul Ahkam ini. Larangan untuk menghadap kiblat. Nah, ini. Larangan untuk menghadap kiblat dalam apa? Dalam keadaan buang hajat. Dan juga larangan untuk membelakangi. Datang dari riwayat Ibnu Umar, ternyata kadang Nabi melakukannya tuh. Iya, pernah Ibnu Umar naik di rumahnya siapa? Di rumahnya Hafsah, rumahnya Nabi. Ya kan? Kemudian tidak sengaja melihat Nabi buang air atau buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat. Ada larangan. Kita katakan Nabi melakukan keharaman? Tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa hal tersebut makruh. Paham ini? Pahamnya tidak? Itu larangan, nahi tapi muqayyad bil qarinah. Paham tidak ini? Baik, ini diantara sighah yang menunjukkan akan makruhnya sesuatu. Kemudian setelahnya atau sebelum kita masuk dalam pembahasan berikutnya dari hukum wad'i, disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah faedah tentang lafaz makruh. Tentang lafaz makruh. Bahwa lafaz makruh kalau disebutkan oleh para ulama makruhun atau hadza karihallahu, Allah membencinya dengan lafaz makruh, maka ada 3 maknanya. Yang pertama, dia bermakna nahyun litanzih. Nahyun litanzih. Apa itu nahyun litanzih? Ya, larangan yang menunjukkan akan makna makruh. Dan ini yang kita pelajari.
makruh dalam makna yang pertama. Apa maknanya tadi? Nahyun litanzih. Yang kedua, ini bermakna haram. Kadang para ulama mengatakan sesuatu itu makruh, tapi yang diinginkan dengannya apa? Haram. Dan penggunaan ini adalah penggunaan para ulama di masa lampau dari kalangan ulama mutaqaddimin. Di antaranya Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Tiada lain keduanya mentakbir sesuatu yang haram dalam kitab mereka. Dalam kitab-kitab mereka, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ketika mengatakan makruh, yang diinginkan dengannya apa? Haram. Dan para ulama menyebutkan sebabnya. Kenapa? Karena waraknya mereka. Bagaimana mereka sangat berhati-hati dalam memutuskan hukum. Sampai menamakan hukum yang haram dengan makruh. Kenapa? Supaya tidak terjatuh di dalam mengharamkan apa yang sebenarnya Allah halalkan. Karena boleh jadi dia katakan haram, ternyata di situ apa? Boleh. Supaya tidak terjatuh ke dalam bab itu, maka mereka mengatakan itu makruh. Ala kulli hal, ini hanya faedah bahwa kadang para ulama mendefinisikan makruh itu atau haram itu dengan kata makruh. Dan ini khusus istilahnya orang-orang mutaqaddimin. Adapun apa yang masyhur di zaman kita di kalangan ulama mutaakhirin dan muasirin, itu makna yang pertama. Makruh bermakna apa? Nahyun litanzi atau karahatut tanzi. Bermakna makruh yang kita maksud di sini. Amin tak? Makna yang ketiga, kadang makruh digunakan untuk mendefinisikan atau mentakbir sesuatu yang khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Menyelisihi yang lebih utama. Apa maksudnya? Ketika ada dua amalan sama-sama utama, tapi salah satunya tidak lebih utama daripada yang lainnya, maka yang tidak lebih utama ini daripada yang lainnya, ini dinamakan apa? Makruh. Kenapa? Karena dia menyelisihi yang lebih utama daripada dia. Walaupun dia sendiri ini adalah amalan yang utama juga. Berbeda dengan makruh makna yang pertama. Kalau makna yang pertama memang dia amalan yang makruh, dibenci oleh Allah. Paham ini? Kalau yang ketiga ini amalan makruh yang diinginkan, dia amalan yang utama. Tapi karena dia menyelisihi yang lebih utama daripada dia juga dikatakan makruh, khilaful aula, menyelisih amalan yang lebih utama. Kenapa kita bahas ini? Supaya antum nanti tidak sembarang dalam menetapkan hukum. Tiba-tiba antum mendapatkan hukum, ini khilaf, ini makruh. Antum tiba-tiba mengatakan, ini makruh karahatut tanzih. Padahal antum dapat istilah makruh di istilahnya mutaqaddimin yang bermakna haram. Keliru antum dalam menetapkan hukum. Ini kadang juga ada makruh boleh dilakukan karena bukan makruh karahatut tanzih, melainkan makruh khilaful aula. Maka pentingnya kita mengetahui ini supaya kita tidak keliru dalam memutuskan hukum. Tsumma qala rahimahullahu taala, was-sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi wal batilu ma la yata'allaqu bihi an-nufudhu wa la yu'taddu bihi. Sekarang beliau masuk ke dalam dua hukum syar'i yang beliau sebutkan sebelumnya, lebih khususnya hukum syar'i wad'i, yaitu sahih dan batil. Kemudian beliau bawakan definisinya, kata beliau, dan sahih apa yang berkaitan dengan apa? Dengan nufudnya sesuatu, terpenuhinya sesuatu, dan dianggapnya sesuatu. Tentunya amalan. Dan sesuatu yang disebutkan di sini yang diinginkan dengannya amalan. Dan amalan mencakup ibadah dan muamalah. Kalau begitu secara ringkas kita mengatakan sahih, yang dikatakan sahih yaitu apa yang berkaitan dengan terpenuhinya dan dianggapnya suatu amalan, ibadah ataupun muamalah. Maka kapan ibadah dikatakan sahih? Kalau dia nafid, terpenuhi, dan dia mu'tabar, dianggap. Demikian pula muamalah. Kapan dikatakan muamalah itu sahih? Kalau dia nafid, terpenuhi, dan dia mu'tabar, dianggap. Paham ini? Sebaliknya, kita mengatakan kapan ibadah nafid, terpenuhi, mu'tabar, dianggap, maka kita katakan ibadah itu
sahih, syah, diterima. Dan kapan muamalah nafid, terpenuhi dan mu'tabar, dianggap, maka kita katakan muamalah itu sahih. Pahamnya ini? Paham tidak ini? Nah, ini secara ringkas. Dan faedah di dalam jumlah ini yaitu kapan dikatakan suatu amalan itu nafid dan mu'tabar? Sudah berlalu dalam al-usul min ilmi al-usul. Kapan dikatakan ibadah dan muamalah itu nafid dan mu'tabar? Dengan dua ketentuan. Apa ketentuannya? Tamamus syurut wa intifa al-mawani. Terpenuhinya syarat dan terhindarnya segala bentuk penghalang dan pembatalnya. Maka ibadah, kapan seseorang beribadah, anggaplah sholat. Dia melakukan, mendirikan sholat, memenuhi syaratnya dan menghindari segala penghalangnya. Apakah kita katakan sholatnya? Sah. Seperti orang yang sholat memenuhi syaratnya. Dia berwudu, dia berniat, memenuhi rukunnya. Dia takbir, dia ruku, dia sujud, dia tahiyat. Kemudian dia menghindari segala penghalangnya atau pembatalnya. Seperti apa? Keluarnya hadas, keluarnya najis. Maka apa kita katakan ibadah salatnya ini? Sahih. Nah ini. Demikian pula kalau orang melakukan muamalah, jual beli misalkan, dia penuhi syaratnya. Dia jual beli apa yang dia miliki. Paham ini? Dia jual beli apa yang dia miliki dan sesuatu yang tidak majhul, jelas. Dan dia juga menghindari segala bentuk penghalang dan pembatalnya. Maka apa kita katakan jual belinya? Sahih. Sebaliknya, kalau tidak terpenuhi syaratnya, itu yang akan datang di pembahasan berikutnya, itu batil. Nah ini, tapi ini kita fokus ke sahih. Maka kapan seorang melakukan ibadah atau muamalah, terpenuhi syaratnya, terhindarkan dari segala penghalang dan pembatal, kita katakan apa? Nafid mu'tabar, terpenuhi dan dianggap. Dan kalau ibadah dan muamalah dikatakan terpenuhi dan mu'tabar, kita katakan sahih. Yang terakhir tentang asar. Apa pengaruhnya? Apa hasilnya kalau ibadah itu dan muamalah itu syah? Sudah lewat di kitab sebelumnya. Kalau ibadah, apa asarnya dan pengaruhnya? Bari'at bihidzimmah wa saqata anhu at-talab. Jatuh kewajiban dan hilangnya permintaan. Maka orang yang sholat terpenuhi syarat dan terhindarkan dari segala pembatal, apakah wajib dia ulangi sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena sah ibadahnya yang mengharuskan gugurnya kewajiban dan hilangnya permintaan. Demikian pula kalau muamalah disebutkan di kitab sebelumnya. Apa asar atau pengaruhnya kalau dia syah? Terhasilkannya maksud dari muamalah. Seperti jual beli. Kapan dikatakan jual beli itu syah? Kalau terhasilkannya kepemilikan yang sempurna. Si pembeli sudah ambil barangnya, si penjual sudah ambil uangnya. Paham ini? Tapi kapan si pembeli masih bisa mengembalikan barangnya, atau si penjual dia mengatakan ambil kembali mamu, kasih ke barangku. Ini menunjukkan bahwa jual belinya tidak syah. Kenapa? Karena tidak terhasilkan maksud dan tujuan dari jual beli. Paham ini? Ini pembahasan tentang sahih. Adapun batil, kata beliau, mala yata'allaku bihin nufudhu wala yu'taddu bihi. Lawan dari sahih. Kalau sahih, dia adalah apa yang berkaitan dengan terpenuhinya dan dianggapnya suatu amalan. Maka batil sebaliknya, dia adalah apa yang berkaitan dengan apa? Tidak terpenuhinya suatu amalan dan tidak dianggapnya. Dan amalan diinginkan baik ibadah ataupun amalan. Dan sudah berlalu. Apa syarat dan ketentuan ibadah itu terpenuhi dan dianggap? 2. Terpenuhi syarat, terhindarkan dari segala penghalang. Berarti kalau ibadah itu batil, lawannya. Kapan dikatakan batil? Kalau tidak terpenuhi syarat atau ada penghalang. Mudah aja tuh. Mudah aja. Demikian pula asarnya atau pengaruhnya. Kalau tadi ibadah yang syah terpenuhi dan dianggap, pengaruhnya
adalah jatuhnya kewajiban dan hilangnya permintaan, berarti kalau ibadah itu batil, lawannya tidak jatuh kewajiban dan tetap diminta untuk melakukan. Contoh misalkan orang sholat tidak berwudu, jatuh enggak kewajiban sholatnya? Enggak, masih diminta untuk melakukan. Paham ini? Demikian pula muamalah, jual beli misalkan. Kalau muamalah yang sahih, terpenuhi dan dianggap pengaruhnya adalah terhasilkannya maksud dari muamalah, maka lawannya, kalau muamalah batil, berarti apa? Keharusannya tidak terhasilkannya maksud atau akad. Contoh orang jual beli. Nah ini, saya menjual kepada Abdul Khalik. Abdul Khalik, saya jual ini air gelasku. Hah? Saya jual 1.000. Abdul Khalik bilang, nah. Terus Abdul Khalik, dia kasih saya uang 500. Terpenuhi tidak? Tidak. Saya bilang, ambil minuman kembali deh, 500. Kasih airku kembali. Tidak terpenuhi maksud atau terpenuhi? Tidak terpenuhi maksud jual beli. Apakah jual beli sah atau tidak? Tidak. Jual beli seperti inilah yang dinamakan batil. Ini saja. Jadi pembahasan tentang sahih, fasid, sahih, batil, itu hanya 2 saja. Apa itu? Pertama, ketentuannya. Apa ketentuannya tadi? 2. Tamamus syurut wantifa al-mawani. Yang kedua, asarnya atau pengaruhnya. Kalau ibadah asarnya tabra' bihi dhimmah atau bara'atu dhimmah wa sukut at-talab. Kalau muamalah husul al-maqsud. Terhasilkannya maksud dari muamalah. Ini saja pembahasan tentang hukum wad'iyah. Itu saja. Dan penyebutan hukum wad'iyah di sini dengan sahih dan batil, ini bukan pembatasan. Laisa ala sabilil hasr, melainkan ala sabilit tamthil, hanya sebagai percontohan saja. Wa illa hukum wad'iyah, hukum yang Allah tetapkan berupa tanda terhadap hukum-hukum syar'i, itu banyak. Masuk di dalamnya apa? Mawani, syurut, asbab. Nah ini masuk semua di dalamnya. Dan nanti itu kita akan ambil dan kita akan pelajari di kitab berikutnya. Nah ini di kitab Qawaidul Usul, Ma'aqidul Fusul, dan terakhir faedah tentang batil. Sudah lewat sebenarnya di usul min usul. Tentang batil semakna dengan fasid. Mau antum bilang ibadah ini batil, fasid, sama aja maknanya. Hanya saja para ulama membedakan antara batil dan fasid hanya pada berapa masalah? 2. Pada masalah apa? Ihram pada haji, dan juga pada masalah nikah. Para ulama mengatakan haji atau ihram yang fasid ini pada haji itu pada apa? Kalau fasid, apa yang membatalkan ihram tapi tidak mengeluarkan dari Islam? Seperti apa? Orang yang melakukan hubungan suami istri di pertengahan ihramnya. Ini fasid, tapi tidak batil. Adapun kalau orang misalkan murtad di pertengahan ihramnya, ini batil. Apa bedanya? Bedanya kalau orang melakukan haji yang fasid, memang betul dia wajib untuk mengulangi hajinya, ihramnya, tapi tetap dia harus sempurnakan apa yang masih belum sempurna di waktu itu. Nggak boleh dia keluar. Tapi kapan orang hajinya batil, murtad di pertengahan haji, keluar, tidak boleh melanjutkan. Itu bedanya. Adapun kalau nikah, para ulama mengatakan nikah itu fasid kalau apa? Pada nikah yang diperselisihkan akan kefasidannya. Adapun yang disepakati kefasidannya, maka para ulama mengatakan batil. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqallahu al-jami' liman yuhibbuhu wa yardah. Batina al-afiyatu wassalama, innahu lidzalika wal qadir alaih, walhamdulillahi rabbil alamin.